Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dosen Hima Widya Asmara, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Matematika Bisnis, dan juga teman-teman MPS 3A yang berbahagia. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan hasil diskusi kami dengan judul Penerapan Fungsi. Dengan anggota Nabila Aisyatur Rahma dengan NIM 006, Muhammad Balian Arif dengan NIM 007, Pristica Emiliani dengan NIM 008, Keishi Lumatul Ayun dengan NIM 009, Elva Yunita dengan NIM 010. Berikut penjelasan dari kami. Materi yang pertama yaitu fungsi biaya. Materi yang kedua yaitu fungsi penerimaan. Materi yang ketiga yaitu analisis peluang pokok. Fungsi biaya 1. Fixed cost. FC sama dengan K. Biaya tetap merupakan biaya yang jumlahnya selalu tetap untuk seluruh jumlah barang yang dihasilkan, termasuk biaya tetap misalnya biaya sewa, biaya penyusutan, biaya bunga, gaji pemimpin, biaya asuransi, dan sebagainya. Biaya tetap ini akan tetap dikeluarkan walaupun tidak ada barang yang diproduksi atau dihasilkan dalam suatu grafik. Karena sifatnya yang tetap, maka gambar biaya tetap berbentuk garis lurus yang sejajar dengan sumbu kuantitas. Sumbu Q, notasi biaya tetap dalam persamaan biaya diberi simbol FC atau simbol K, konstanta. Fixed cost atau fungsi biaya tetap, FC, merupakan fungsi yang tidak bergantung pada jumlah produk yang diproduksi. Contoh, suatu perusahaan mengeluarkan biaya tetap sebesar 100 juta. Bagaimanakah fungsi biaya tetapnya? Dan gambarkan fungsi tersebut pada grafik Kartesius. Jawab, FC sama dengan 100 juta. Biaya variabel merupakan biaya yang besarnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan volume atau jumlah barang yang dihasilkan atau diproduksi. Oleh karena itu, biaya variabel merupakan fungsi dari kuantitas barang yang diproduksi atau FG. Variabel cost atau fungsi biaya yang berubah-ubah VC merupakan fungsi biaya yang besarnya bergantung dari jumlah produk yang diproduksi. Jadi, merupakan hasil kali antara harga jual per unit dengan jumlah barang yang diproduksi. Jika P adalah biaya produksi per unit, di mana biaya produksi per unit senantiasa lebih kecil dibandingkan harga jual per unit barang. VC sama dengan P kali Q. P merupakan biaya produksi per unit, dan Q merupakan produk yang diproduksi. Contoh, suatu produk diproduksikan dengan biaya produksi 3.000 per unit. Bagaimanakah fungsi biaya variabelnya? Dan gambarkan fungsi tersebut pada grafik. Jawab, VC sama dengan P kali Q, VC sama dengan 3.000 Q. Karena interseptnya tidak ada 0 atau 0, maka fungsi biaya variabel digambarkan dengan melalui titik 0,0 dengan gradien positif. Berikut adalah contoh grafik dari variabel cost. Biaya total merupakan jumlah biaya tetap dan biaya variabel atas jumlah barang yang diproduksi atau dihasilkan. TC sama dengan SC plus VC atau TC sama dengan K plus F dalam kurung Q. Biaya total yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan dalam operasi bisnisnya terdiri atas biaya tetap dan biaya variabel. Contoh, di mana biaya tetap yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan sebesar 100 juta rupiah dan biaya variabelnya 3.000 Q, maka TC sama dengan 100 juta plus 3.000 Q. Ternyata interest dari fungsi total biaya adalah sama dengan gradien fungsi biaya tetap. Hal ini mencerminkan bahwa penggambaran fungsi total biaya haruslah memiliki titik 0, FC dan sejajar dengan grafik VC. Contoh soal, biaya tetap yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan sebesar Rp20.000, sedangkan biaya variabelnya ditunjukkan oleh persamaan VC sama dengan 100 Q. Tunjukkan persamaan dan kurva biaya totalnya. Berapa biaya total yang dikeluarkan jika perusahaan tersebut memproduksi 500 unit barang? Jawab, FC sama dengan 20.000, VC sama dengan 100 Q.
C sama dengan SC plus VC, C sama dengan 20.000 plus 100 Ki. Jika Ki sama dengan 500, C sama dengan 20.000 plus 100 dikali 500, sama dengan 70.000. Fungsi penerimaan. Fungsi penerimaan disebut juga fungsi pendapatan atau fungsi penjualan, dilambangkan dengan R, revenue atau TR, total revenue. Fungsi penerimaan merupakan fungsi dari output TR sama dengan FK, dengan K adalah jumlah produk yang laku terjual. Asumsi penerimaan merupakan hasil kali antara harga jual per unit dengan jumlah barang yang diproduksi dan laku terjual. TR sama dengan P kali K, TR sama dengan penerimaan total, P sama dengan harga barang, K sama dengan jumlah barang yang dijual. Berdasarkan konsep penerimaan dan biaya, TR dan TC dapat diketahui beberapa kemungkinan diantaranya. TR lebih besar dari TC, artinya keadaan untung atau laba. TR sama dengan TC, artinya keadaan break-even point. TR kurang dari TC, artinya keadaan rugi. Analisis peluang pokok. Analisis peluang pokok atau analisis impas, break-even analysis merupakan teknik analisis untuk mempelajari hubungan antara biaya, laba, dan volume penjualan. Biaya yang diperhitungkan adalah biaya total yang terdiri atas biaya tetap dan biaya variabel. Tujuan perusahaan secara umum yaitu berusaha untuk memperoleh laba yang maksimal untuk kemakmuran pemilik perusahaan dengan memanfaatkan berbagai sumber ekonomi yang dimiliki. Untuk memperoleh laba tersebut harus mengeluarkan biaya, baik biaya operasional perusahaan maupun biaya yang dikeluarkan untuk investasi awal. Laba didapat dari selisih antara penghasilan atau pendapatan yang diperoleh misalnya dari hasil penjualan produk, dikurangi dengan total biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Ketahui penerimaan total R yang diperoleh dan biaya total C yang dikeluarkan, dapatlah dianalisis keuntungan atau kerugiannya dengan rumus R sama dengan P dikali Q dan P sama dengan R dikurang C. P sama dengan dalam kurung P dikali Q dikurang C. P sama dengan R dikurang C. Jadi jika R lebih dari C, artinya adalah untung. Jika R kurang dari C, artinya adalah rugi. Dan R sama dengan C, artinya adalah BEP. Sekian video penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.